diakses melalui perangkat lunak. Kemudian yang kelima, dokumentasi, manual, formulir, dan informasi deskriptif lainnya yang menggambarkan penggunaan dan atau pengoperasian sistem. Yang keenam, ada prosedur. Langkah-langkah yang menentukan penggunaan khusus dari masing-masing elemen sistem atau konteks prosedural di mana sistem berada. Nah, sedangkan pengertian data atau informasi sendiri adalah yang pertama, data sering disebut dengan bahan transformasi. Data adalah fakta yang dikumpulkan dan pengukuran atau pengamatan menurut T-Series dan Lokovsky pada tahun 1970. Shanansky dan Poulsen pada tahun 1995 mendefinisikan data sebagai fakta mentah yang dapat berupa angka, huruf, dan karakter khusus, yang menyampaikan sedikit arti. Agar data-data terkumpul menjadi berarti dan memberi manfaat, maka data-data tersebut harus diproses lebih lanjut. Kemudian menurut Davis pada tahun 1993 mendefinisikan data sebagai bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Dan menurut Jogianto pada tahun 1999, data adalah sumber dari informasi. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal, datum atau data item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Informasi adalah arti dari hubungan dan penafsiran data yang mengizinkan seseorang untuk membuat keputusan. Menurut T-Series dan Lokovsky pada tahun 1970. Kemudian menurut Shanansky dan Poulsen pada tahun 1999, informasi adalah pemrosesan data yang tampak dalam konteks untuk menyampaikan arti pada orang lain. Kemudian menurut Jogianto mendefinisikan informasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Nah, sasaran utama sendiri dari sistem informasi ini adalah menyediakan informasi yang akurat dan penting. Informasi juga dapat berarti beberapa kesatuan yang tidak terukur yang dapat mengurangi ketidakpastian tentang suatu peristiwa atau langkah, menurut Lucas pada tahun 1992. Data dan informasi. Dalam data dan informasi ada beberapa istilah, antara lain siklus informasi. Data yang masih belum diolah akan disimpan dalam bentuk basis data. Data yang disimpan ini nantinya dapat diambil kembali untuk diolah menjadi informasi. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model tertentu, dan seterusnya membentuk suatu siklus. Siklus ini oleh John Bart disebut siklus informasi atau information cycle. Kemudian kualitas informasi. Kualitas informasi dari suatu informasi bergantung pada 3 hal. Yang pertama akurat atau accurate, tepat pada waktunya atau timelines, dan relevan. John Birch dan Courtney Sky menggambarkan kualitas informasi dengan bentuk bangunan yang ditunjang oleh 3 pilar. Nilai informasi atau cost effectiveness. Nilai dari suatu informasi ditentukan 2 hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Secara umum, suatu informasi dikatakan berguna bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Menurut Shanansky dan Poulsen pada tahun 1995, selain akuransi, relevan, timelines, cost effectiveness, terdapat 3 atribut informasi lagi, yaitu completeness, auditability, dan reliability. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Ari, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu terkait dengan sistem informasi. Sebagaimana yang dikutip Jogianto dalam bukunya Analisis dan Desain Sistem Informasi, Robert A. Leach dan Roscoe Davis mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut.
bahwa sistem informasi itu adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari satu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Untuk komponen sistem informasi, John Booth dan Gary Krupnicki mengemukakan bahwa sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan. Blok bangunan atau building block, yaitu blok masukan atau input block, blok model atau model block, blok keluaran atau output block, blok teknologi atau teknologi block, blok basis data atau database block, dan blok kendali atau control block. Untuk sistem informasi manajemen, tulisannya bisa diperbesar nggak Bu Indah? Saya nggak bisa membaca, mohon maaf. Ini maksudnya slide-nya. Terlihat Bu Ari. Ya, kurang besar Bu. Belum. Slide-nya apa itu yang mangkoknya di ini? Diklik itu sudah. Mangkoknya sudah diklik, tapi kalau di mangkoknya diklik malah nggak bisa nge-freeze Mbak. Oh iya. Di sini sudah full. Sudah full ya? Iya. Oke, sebentar. Nggak kelihatan ya? Iya. Atau Mbak Ari share screen sendiri? Ya, sebentar. Ini suatu sistem informasi manajemen. Suatu sistem adalah kumpulan dari interaksi-interaksi sistem-sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Menurut Barry E. Kussing-Sim adalah sekumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Menurut Gordon Benavides, SIM adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Lebih lanjut, Gordon Benavides juga menegaskan bahwa SIM selalu berhubungan dengan pengolahan informasi yang berbasis pada komputer atau Computer Based Information Processing, yang mana SIM merupakan suatu sistem yang melakukan fungsi-fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. Next, Bu Indah. Baik, untuk pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Adapun untuk sistem yang lama perlu diperbaiki atau perlu diganti disebabkan karena beberapa hal. Antara lain adalah yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama, seperti ketidakberesan dan pertumbuhan organisasi. Yang kedua, untuk meraih berbagai kesempatan. Yang ketiga, adanya instruksi-instruksi, baik dari atas pimpinan atau dari luar organisasi, seperti peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Adapun untuk siklus hidup suatu sistem atau sistem life cycle, itu tahapan utama siklus hidup pengembangan sistem dapat terdiri atas tahap perencanaan sistem, sistem planning, analisis sistem, sistem analisis, desain sistem atau sistem desain, seleksi sistem, sistem selection, implementasi sistem atau sistem implementation, dan perawatan sistem atau sistem maintenance.
Donald H. Sandor tahun 1985 dalam bukunya Computer Today mendefinisikan tahapan siklus hidup sistem sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi masalah atau problem definition. Yang kedua, analisis sistem atau sistem analisis. Yang ketiga, desain sistem atau sistem desain. Yang keempat adalah implementasi sistem atau sistem implementation. Robert H. Blismer tahun 1985 dalam bukunya Computer Annual and Introduction to Information System mendefinisikan tahapan siklus hidup sistem sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami sistem yang ada atau understanding the existing system. Yang kedua, mendefinisikan kebutuhan sistem yang baru atau defining new system requirement. 3. Proses desain sistem atau the system design process. Yang keempat adalah pengembangan dan implementasi sistem atau sistem development and implementation. Next. Next, Bu Indah. Iya. Sinyalnya luar biasa. Oke, monggo mari. Baik. Ini ya. Oke. Ini yang ini. Kebijakan dan perencanaan sistem atau sistem policy and planning itu menurut John Boole dan Curie itu ada beberapa informasi sistem teori yang mendefinisikan siklus hidup sistem sebagai berikut. Antara lain ada yang pertama yaitu kebijakan dan perencanaan sistem atau sistem policy and planning. Yang kedua, pengembangan sistem atau sistem development. Dalam pengembangan sistem ini ada yang dinamakan sebagai analisis sistem atau sistem analisis. Yang B adalah desain sistem secara umum atau general system design. Yang ketiga, penilaian sistem atau sistem evolution. Yang keempat, desain sistem perinci atau detailed system design. Yang kelima adalah implementasi sistem atau sistem implementation. Yang ketiga yaitu manajemen sistem dan operasi atau sistem manajemen and operation. Pendekatan pengembangan sistem. Ini ada beberapa, antara lain yang pertama, pendekatan klasik lawan pendekatan terstruktur dipandang dari segi metodologi yang digunakan. Yang kedua, pendekatan sepotong lawan pendekatan sistem dipandang dari sasaran yang akan dicapai. Yang ketiga, pendekatan bawah naik lawan pendekatan atas turun dipandang dari cara menentukan kebutuhan dari sistem. Yang keempat adalah pendekatan sistem menyeluruh lawan pendekatan moduler atau dipandang dari cara mengembangkannya. Yang kelima adalah pendekatan lompatan jauh lawan pendekatan berkembang dipandang dari teknologi yang akan digunakan. Untuk metodologi pengembangan sistem, itu ada yang pertama adalah untuk metodologi adalah kesatuan metode-metode, prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni atau disiplin ilmu yang lainnya. Yang kedua, metode adalah suatu cara teknik yang sistematis untuk mengerjakan sesuatu. Dan yang ketiga adalah metode pengembangan sistem. Adalah metode-metode prosedur, konsep-konsep, pekerjaan, aturan-aturan, dan pengembangan yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Untuk slide selanjutnya mungkin untuk Bu Vero bisa menyampaikan. Mulai gitu.
Sudah bisa didengar ini ya? Bisa ya teman-teman? Sudah bisa ya? Nah, dalam melaksanakan sistem-sistem dan yang sudah ada ini, kadang-kadang terjadi kegagalan-kegagalan dalam pengembangan sistemnya karena dianggap tidak efisien, lalu juga kurang berhasil, tidak sesuai dengan tujuan, dan ada juga beberapa kendala atau kegagalan yang lainnya. Kita lanjutkan, kemudian ada kebijakan dan perencanaan sistem. Nah, yang dimaksud dengan kebijakan sistem adalah kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dilakukan oleh manajemen karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Diperbarui. Lalu berikutnya jadi selain kebijakan, lalu dilakukan perencanaan sistem. Dalam perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem ini, serta untuk mendukung apresiasinya setelah diterapkan. Kemudian yang kedua, perencanaan sistem dapat terdiri atas perencanaan jangka pendek atau short range dan perencanaan jangka panjang. Dalam merencanakan sistem terdapat beberapa bagian atau departemen dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu planning staff. Planning staff ini bertugas untuk melakukan perencanaan sistem berdasarkan kebijakan sistem yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Lalu yang kedua adalah Departemen Pengembangan Sistem yang bertugas mengembangkan sistem sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh planning staff. Dan yang ketiga adalah Departemen Pengolahan Data. Departemen ini bertugas untuk mengoperasikan sistem yang telah dikembangkan oleh Departemen Pengembangan Sistem sebelumnya. Kemudian untuk proses perencanaan sistem itu ada beberapa hal. Yang pertama dalam proses ini, proses pertama adalah merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan sistem. Lalu yang kedua, menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan dan dilakukan oleh komite pengarah. Lalu yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan dan dilakukan oleh analis. Ada tim khusus. Lalu untuk analisis sistem, yang dimaksud analisis sistem ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, dan hambatan-hambatan yang terjadi serta kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Kemudian langkah-langkah analisis sistem. Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analis sistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifying, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understand, untuk memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga adalah analyze, yaitu menganalisis sistemnya. Dan yang keempat, report, yaitu membuat laporan dari hasil analisis yang dilakukan ini. Kemudian, untuk mengidentifikasi masalah, nah ini maksudnya adalah mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analisis sistem. Tugas yang harus dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah. Lalu kedua, mengidentifikasi titik keputusan yang akan diambil. Dan ketiga, mengidentifikasi personel-personel kunci di dalam sistem ini. Kemudian, memahami cara kerja dari sistem yang ada.
Langkah kedua dari tahap analisis sistem adalah memahami kerja dari sistem yang ada. Beberapa tugas yang dilakukan dalam memahami kerja sistem yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jenis penelitian. Kedua, menentukan jadwal penelitian. Ketiga, membuat penugasan penelitian. Kemudian keempat, membuat agenda wawancara. Dan yang kelima, mengumpulkan hasil penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis hasil penelitian. Langkah analisis dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian yang perlu dianalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kelemahan sistem. Lalu yang kedua, menganalisis kebutuhan informasi pemakai atau manajemennya. Kemudian yang keempat, membuat laporan hasil analisis. Setelah proses analisis sistem ini selesai dilakukan, tugas berikutnya dari analisis sistem dan timnya adalah membuat laporan hasil analisis. Laporan ini diserahkan kepada steering committee yang nantinya akan diteruskan ke manajemen. Masih ada beberapa, ya ini misalnya tentang desain sistem. Desain sistem mengidentifikasi komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara rinci. Tahap desain ini dilakukan setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan dan hasil analisis disetujui oleh manajemen. Tujuan dari desain adalah untuk memberikan gambaran secara umum dan terperinci kepada pengguna tentang sistem yang baru. Nah, kemudian teknik desain sistem ini. Semua teknik-teknik yang digunakan di tahap analisis sistem dapat juga digunakan pada tahap ini, seperti flowchart dan formulir-formulir. Selain itu, terdapat juga teknik-teknik lain yang dapat diterapkan pada tahap desain sistem ini, yaitu ada teknik sketsa kertas kosong atau blank paper sketching, dilakukan dengan menggunakan lembar kertas kosong untuk sketsa desain. Lalu ada juga prototyping, yaitu merupakan pendekatan yang diilhami dari desain teknik, seperti pembuatan prototipe pembangunan oleh arsitek. Dalam komponen desain komponen sistem, ini ada 6 ya, ada 6 yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu desain teknologi. Teknologi digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, desain model. Analisis sistem dapat mendesain model dari sistem informasi yang diusulkan dalam bentuk physical system atau bagan alir sistem, flowchart, dan logical model atau diagram arus data. Data flow diagram biasa disebut seperti itu. Yang ketiga, desain basis data. Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling satu dengan yang lainnya yang tersimpan di simpanan luar komputer dan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Kemudian masih ada desain komponen sistem lagi, kelanjutannya yang keempat, yaitu desain masukan untuk sistem yang akan dibangun. Nah, dibangun berupa perangkat lunak, sistem informasi, desain masukannya berupa form-form aplikasi. Kemudian yang keenam adalah desain keluaran. Keluaran adalah produk dari sistem informasi yang dapat dilihat keluaran berupa hasil di media keras seperti kertas, mikrofilm, dan atau di media lunak berupa tampilan layar video berupa software. Kemudian desain komponen sistem yang keenam adalah desain kontrol. Pengendalian yang diterapkan pada sistem informasi sangat berguna untuk tujuan mencegah atau menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Pengendalian intern juga dapat digunakan untuk melacak kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi sehingga dapat dikoreksi. Nah, setelah itu masih ada satu, yaitu laporan desain. Jadi setelah komponen-komponen sistem informasi didesain, maka laporan mengenai ini perlu dibuat dan diberikan kepada pemakai sistem dan manajemen. Pemakai sistem dan manajemen dapat memberikan pendapat-pendapat atau usulan-usulan perbaikan dari desain ini. Melalui laporan desain ini, analisis sistem menginformasikan kepada pemakai sistem dan manajemen apakah benar sistem informasi seperti ini yang dibutuhkan oleh unit tersebut. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang berhasil kami ringkas, mungkin agak panjang, itu Pak Eko dan Bapak Ibu semuanya. Monggo kalau ada tambahan dari teman-teman, biar lebih jelas mungkin tambahannya. Begitu Pak. Jadi pertanyaan bisa lihat di kolom chat ya, diketik saja di kolom chat. Kita lanjutkan untuk paparan dari kelompok kedua ya. Bab 2 itu terkait dengan sebentar, bab 2 itu tentang sistem manajemen basis data ya. Nah, ya. Kelompok 2 nanti pertanyaan untuk kelompok 1 dituliskan di dalam kolom chat terlebih dulu. Sebentar Bapak, sedang disiapkan. Oke. Ini kelompok 1 kan sudah paparan. Suaranya belum kedengeran. Sudah terdengar, Bu? Ya, mulai terdengar. Budian. Sudah Budian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 2 terdiri dari Bu Sujiati, Bu Nur Puji Ardianing, dan Bu Desi Lina Arifin akan memaparkan sistem manajemen berbasis data. Sistem manajemen basis data, konsep dasarnya didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data pada sebuah sistem komputer. Dan kumpulan program atau sistem manajemen basis data yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file atau tabel tersebut. Fatansah 2002.
Basic data harus mempunyai 3 fitur penting. Yang pertama adalah accessibility, mengacu pada kemampuan akses untuk menyimpan atau memperoleh kembali data dengan identitas tertentu. Yang kedua adalah generality, mengacu pada kemampuan dalam mengakses semua informasi untuk memperoleh kembali atau memodifikasi data. Yang ketiga adalah flexibility, mengacu pada kemampuan dalam kemudahan penggunaan dan pengembangan basis data. Komponen utama sistem basis data ada 5, yaitu perangkat keras atau hardware, sistem operasi atau operating system, basic data, sistem pengolahan basic data atau database management system atau DBMS. Yang terakhir adalah pemakai. Tujuan awal dan utama dalam pengelolaan data dalam basic data adalah memperoleh atau menemukan kembali data yang dicari dengan mudah dan cepat. Hal yang sangat ditonjolkan dalam basic data adalah pengorganisasian data yang akan disimpan sesuai fungsi atau jenisnya. Pengaturan ini dapat berbentuk sejumlah tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisian file-file data dalam setiap tabel. Operasi dasar DBMS yaitu pembuatan create atau basic data, penghapusan drop basic data, pembuatan tabel baru create table ke dalam basic data, penghapusan tabel drop table dari suatu basic data, dan pengubahan struktur tabel atau alter table. Operasi rutinitas yang mewakili aktivitas dalam basic data, pengelolaan dan pengelolaan data meliputi penambahan data baru atau insert, pengambilan data, select, pengubahan data, update, dan penghapusan data dari sebuah tabel. Abstraksi data. Sistem basic data adalah koleksi dari file-file yang saling berhubungan di mana program-program yang dibuat pengguna dapat mengakses dan memodifikasi file-file tersebut. Salah satunya tujuan dari sistem basic data adalah menyediakan pengguna suatu pandangan abstrak dari data, yaitu sistem menyembunyikan rincian bagaimana data disimpan dan dipelihara. Efisiensi data dilakukan dengan menyediakan beberapa peringkat abstraksi yang bertujuan untuk menyederhanakan interaksi pengguna dengan sistem. Ini adalah beberapa peringkat abstraksi itu adalah sebagai berikut. Peringkat pengguna. Peringkat pengguna ini adalah peringkat tertinggi dari abstraksi. Meskipun peringkat logika sudah cukup sederhana, namun pada basic data yang berukuran sangat besar, kompleksitas masih dijumpai karena banyaknya jenis data dan informasi yang tersimpan pada basic data. Kebanyakan pengguna tidak membutuhkan semua informasi itu. Mereka kebanyakan hanya perlu untuk mengakses bagian tertentu dari basic data. Peringkat pengguna menyederhanakan interaksi pengguna dengan sistem. Peringkat pengguna yang sering dijumpai adalah antarmuka pengguna grafis atau GUI, Graphical User Interface, pada perangkat lunak aplikasi basic data yang menyederhanakan interaksi pengguna dengan sistem basic data. Peringkat logika. Peringkat yang lebih tinggi dari peringkat fisik adalah abstraksi yang mendeskripsikan data, apa yang disimpan di basic data, dan hubungan apa yang ada antara data-data tersebut. Peringkat logika mendeskripsikan basic data dengan struktur yang relatif sederhana. Meskipun implementasi dari struktur yang sederhana itu mungkin mengandung struktur fisik yang kompleks, pengguna pada peringkat logika tidak perlu tahu kerumitan tersebut.
administrator basic data, seseorang yang memutuskan informasi apa yang harus disimpan di basic data menggunakan abstraksi peringkat logika. Peringkat fisik ini adalah peringkat terendah dari abstraksi yang mendeskripsikan bagaimana data sesungguhnya disimpan dan media penyimpanan fisik seperti hard disk, pita magnetik, dan sebagainya. Peringkat fisik mendeskripsikan struktur data peringkat rendah yang kompleks secara rinci. Misalnya struktur data yang digunakan, pola representasi bit yang digunakan, dan sebagainya. Model data. Mendasari struktur basic data adalah model data, yaitu sekumpulan cara atau peralatan tool untuk mendeskripsikan data-data. Hubungannya satu sama lain, semantiknya, serta batasan konsistensi. Untuk memperlihatkan konsep dari model data, dua model data yang paling sering digunakan adalah ERD, Entity Relationship Diagram, dan model relasional. Keduanya menyediakan cara untuk mendeskripsikan perancangan basic data pada peringkat logika. Berikut ini adalah beberapa model basic data yang umum digunakan saat ini. Yang pertama adalah model ERD, model data diagram hubungan entitas ERD, Entity Relationship Diagram, dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity, serta hubungan relationship antara entitas-entitas itu. Entitas adalah suatu atau objek pada dunia nyata yang dapat dibedakan satu terhadap yang lainnya, yang bermanfaat bagi aplikasi yang sedang kita kembangkan. Sebagai contoh, setiap orang adalah entitas dan rekening bank dapat dipertimbangkan sebagai sebuah entitas. Yang kedua adalah model basic data relasional. Model basic data relasional menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2, biasanya disebut relasi atau tabel, yang merupakan tempat data disimpan. Masing-masing tabel dalam model basic data relasional terdiri atas baris dan kolom. Selain itu, pada model basic data relasional juga terdapat istilah key atau kunci. Key adalah satu atau gabungan beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unik. Artinya, jika suatu atribut dijadikan key, maka tidak boleh ada dua atau lebih baris dengan nilai yang sama untuk atribut kolom tersebut. Ya, kemudian yang ketiga adalah model basic data hierarkis. Model ini sering dijabarkan dalam bentuk pohon yang menunjukkan hubungan 1-1 atau 1M, one to many. Dalam model ini dikenal istilah orang tua, induk atau parent, dan anak, children, masing-masing berupa suatu simpul yang terdapat hubungan bahwa setiap anak hanya bisa memiliki satu orang tua atau induk, sedangkan orang tua induk dapat memiliki sejumlah anak. Model ini tidak mendukung hubungan MM, many to many, karena setiap anak tidak boleh memiliki lebih dari satu orang tua. Yang keempat adalah model basic data jaringan. Dalam model jaringan network, tiap entity dapat mempunyai banyak induk atau banyak anak, sehingga model ini mendukung hubungan MM, many to many. Hal ini lebih fleksibel daripada model hierarki. Keuntungan model ini adalah kemampuan untuk menangani antara berbagai rekor. Yang kelima, model basic data berbasis objek. Model basic data berbasis objek menggunakan pesan dan objek untuk mengakomodasi jenis data baru dan menyediakan pengembangan penanganan data. Model ini mengizinkan objek untuk menciptakan, merawat, memanipulasi, dan memperoleh kembali objek. Yang terakhir adalah model basic data lainnya. Model data berorientasi objek adalah model data lain yang saat ini mulai populer.
Model berorientasi objek memperluas ERD dengan penekanan pada pembungkusan atau encapsulation, metode fungsi, serta identitas objek. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Desi. Iya, terima kasih Bu Dian. Berikutnya akan saya lanjutkan materi berikutnya. Instan dan skema. Basis data mempunyai informasi yang berubah setiap saat dengan menyisipkan insert atau menghapus delete informasi ke dalam basis data. Kumpulan dari informasi yang disimpan dalam basis data disebut instan basis data. Hasil desain dari basis data disebut skema basis data. Basis data harus memiliki harus mempunyai 3 fitur penting menurut Martin 1980. Pertama, accessibility, mengacu pada kemampuan akses untuk menyimpan atau memperoleh kembali data dengan identitas tertentu. 2, generality, mengacu pada kemampuan dalam mengakses semua informasi-informasi untuk memperoleh kembali atau memodifikasi data. 3, flexibility, mengacu pada kemampuan dalam kemudahan penggunaan dan pengembangan basis data. Berikutnya adalah independensi data. Independensi data adalah kemampuan untuk memodifikasi skema dari satu level tanpa mengubah skema di level selanjutnya yang lebih tinggi. Terdapat 2 level independensi data, yaitu independensi fisik, yaitu mengubah skema fisik tanpa menyebabkan program aplikasi ditulis ulang. Yang kedua, independensi data logis, yaitu kemampuan mengubah skema konseptual tanpa mengharuskan program aplikasi ditulis ulang. Bahasa dan basis data. Sistem basis data menyediakan bahasa untuk mendefinisikan basis data atau data definition language dan memanipulasi basis data atau data manipulation language untuk melakukan operasi-operasi tertentu pada basis data. SQL, yaitu struktur query language, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data yang tergolong relasional. DDL atau Data Definition Language. DDL di sini adalah maksudnya DDL skema basis data dengan sekumpulan definisi yang diekspresikan dengan bahasa khusus. Contoh di sini mendefinisikan tabel mahasiswa. Dalam tabel mahasiswa di sini ada bahasa khusus seperti yang tertulis grade table mahasiswa. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa dalam menciptakan tabel mahasiswa di sini menunjukkan bahwa NIM-nya itu karakter 8 ya, tidak lebih dari 8 karakter. Kemudian di situ ada nama, card, karakter 30, tidak lebih dari 30. Kemudian ada IP real. IP real artinya di sini bahwa IP-nya itu tidak 0 sampai dengan 4, artinya dia lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 4. DML, Data Manipulation Language. Manipulasi data pada basis data meliputi 1. Pemanggilan informasi yang tersimpan pada basis data atau disebut dengan query. 2. Penambahan informasi baru pada basis data. 3. Penghapusan informasi yang tidak diperlukan lagi pada basis data. Dan 4. Memodifikasi atau modifikasi informasi yang ada pada basis data. DML, Data Manipulation Language, adalah bahasa yang memungkinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi data dalam sistem basis data yang bertipe relasional. Ada 2 jenis DML. 1. DML prosedural. DML prosedural ini
menghendaki pengguna untuk menspesifikasi data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Ini dapat dilakukan dengan bahasa-bahasa pemrograman yang mampu mengakses basis data, misalnya C, CTRL, atau Java. Yang kedua adalah DML deklaratif atau DML non-prosedural, yang menghendaki pengguna untuk menspesifikasi data apa yang diperlukan tanpa harus menspesifikasi bagaimana cara mendapatkannya. Contoh, DML non-prosedural adalah SQL atau Structured Query Language. Query adalah pernyataan yang meminta pemanggilan informasi tertentu dari basis data. Contoh tampilan query adalah di sini select from mahasiswa where IP lebih besar sama dengan 2,75. Nah, perhatikan SQL di atas, di sini hanya menyebutkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Misalnya di mana IP-nya lebih besar dari sama dengan 2,75. Untuk berikutnya, monggo terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu tentang pengguna basis data dan administrator. Ada 4 tipe pengguna basis data. Yang pertama yaitu naive user adalah pengguna yang paling tidak mahir. Mereka berinteraksi dengan basis data dengan menggunakan program-program aplikasi yang telah ditulis. Yang kedua, pemogram aplikasi adalah profesional di bidang komputer yang menulis program aplikasi. Pemogram aplikasi dapat memilih berbagai macam tool untuk mengembangkan antar muka pengguna. Yang ketiga yaitu pengguna canggih, berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program. Mereka mengakses basis data dengan menggunakan bahasa query. Mereka mengirim query-query yang ditulis dengan ke query processor yang fungsi utamanya adalah untuk memecah pernyataan pertanyaan DML menjadi instruksi yang dipahami sistem basis data. Yang keempat, pengguna terspesialisasi adalah pengguna canggih atau mahir yang menulis aplikasi basis data, khusus yang tidak termasuk pada pemrosesan data tradisional, misalnya sistem perancangan berbasis komputer, sistem pakar, sistem pendukung keputusan, sistem informasi geografis, dan sebagainya, serta sistem-sistem yang memiliki tipe data kompleks, misalnya data grafis atau data suara, animasi, serta gambar bergerak ataupun video. Berikutnya, administrator basis data. Administrator basis data atau basis data administrator, tugas-tugasnya meliputi antara lain yang pertama, definisi skema. Basis data administrator itu menciptakan skema basis data dengan mengeksekusi pernyataan-pernyataan dari DDL tadi. Mendefinisikan, yang kedua mendefinisikan struktur, tempat penyimpanan, dan metode aksesnya yang paling efisien. Yang ketiga, memodifikasi skema dan organisasi secara fisik. DBA mengatur perubahan-perubahan skema dan organisasi fisik yang mencerminkan perubahan kebutuhan organisasi atau demi perbaikan kinerja basis data. Yang keempat, memberikan hak akses tertentu pada pengguna basis data. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melakukan pemeliharaan rutin. Keunggulan
menggunakan sistem basis data. Keunggulan sistem relasional. Yang pertama, pendekatan basis data menawarkan keunggulan dibandingkan sistem pemrosesan berkas tradisional. Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain: A. Kemandirian program dan data. B. Mengurangi pengulangan data atau redundansi yang tidak perlu. C. Memperbaiki konsistensi data. D. Memperbaiki kesempatan berbagi data atau data sharing. E. Menambah produktivitas pengembangan program aplikasi. F. Memaksakan standar. G. Memperbaiki kualitas data. H. Memperbaiki akses data. I. Mengurangi biaya pemeliharaan program. Berikutnya, manajemen transaksi. Seringkali beberapa operasi pada basis data membentuk suatu unit tunggal dari pekerjaan. Yang pertama yaitu fenomena ini dinamakan atomisitas. Contohnya adalah pentransferan dana dari rekening A ke rekening B. Dalam hal ini, sistem akan melakukan pengurangan dana dari rekening A serta penambahan dana ke rekening B. Di sini dapat dilihat bahwa kedua operasi itu harus benar-benar dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Yang kedua, fenomena durabilitas. Setelah eksekusi proses ganda yang sukses tadi, nilai-nilai baru dari rekening A dan B harus benar-benar mencerminkan operasi-operasi yang telah terjadi dengan mempertimbangkan kemungkinan kegagalan sistem. Sebagai contohnya, pentransferan dana dari rekening A ke rekening B mengandung dua program yang terpisah, yaitu mendebit rekening A dan mengkredit rekening B. Jika hanya satu program yang berjalan, maka fungsi itu bukanlah sebuah transaksi. Sebagai komponen manajemen transaksi, sistem basis data akan memastikan karakteristik, atomisitas, dan durabilitas. Berikutnya, struktur sistem basis data. Sistem basis data dibagi ke dalam modul-modul yang masing-masing memiliki tanggung jawab bagi keseluruhan sistem. Komponen fungsional dari sistem basis data secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu manajer penyimpanan dan komponen query. 1. Storage manager atau manajer penyimpanan adalah modul-modul program yang menyediakan antarmuka antara data peringkat rendah yang tersimpan di basis data dan program-program aplikasi serta query yang dikirimkan ke sistem. 2. Query processor, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, fungsi query processor secara umum adalah menerjemahkan query yang dikirim pengguna ke sistem basis data. Untuk selanjutnya, sistem basis data mengembalikan output sebagai query yang diproses. Komponen query proses akan mencakup penerjemah DDL yang menafsirkan pernyataan DDL dan merekam definisinya ke kamus data. Berikutnya yang arsitektur aplikasi, kebanyakan
pengguna sistem basis data saat ini tidak terlalu peduli dengan letak sesungguhnya dari sistem basis data. Mereka terhubung lewat jaringan antar komputer. Aplikasi basis data secara umum dapat dibagi menjadi 2 atau 3 bagian, yaitu yang pertama pada arsitektur 2 lapis atau two-tier arsitektur, aplikasi-aplikasi terbagi menjadi komponen-komponen yang berada di mesin klien yang meminta fungsionalitas sistem basis data yang berada pada mesin server melalui pernyataan-pernyataan bahasa query. Yang B, pada arsitektur 3 lapis, mesin klien bertindak seperti antarmuka pengguna dan tidak mengandung perintah pemanggilan langsung pada sistem basis data. Server aplikasi berkomunikasi dengan sistem basis data untuk mengakses data. Aplikasi 3 lapis lebih sesuai untuk aplikasi besar dan untuk aplikasi-aplikasi yang berjalan di World Wide Web. Terima kasih. Itulah tadi paparan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Misal, yaitu kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, katanya Pak Joko bisa ditulis di chat. Begitu ya Pak Joko? Iya. Hari ini kelompok dulu ya. Pak Joko jam 3 mau nguji tesis. Boleh ya? Nggih. Nanti kita ketemu lagi tanggal berapa? 2 minggu yang akan datang ya. Nggih, Pak. Oke ya. Mungkin ini pertanyaannya umum dulu untuk semua Bapak Ibu ya. Nah, setelah membaca buku itu, yang Bapak Ibu pikirkan? Atau apa yang dirasakan? Belum bisa merasakan, Pak. Belum dijelaskan, Pak. Minta dijelaskan dulu nanti kapan-kapan, Pak. Iya. Jadi kalau saya Pak Joko boleh tanya, Pak. Iya. Boleh. Enggak, tadi itu kan kelompok kami yang berkaitan dengan basis data. Termasuk saya juga tadi di ending itu saya mempresentasikan tentang keunggulan tadi Pak yang saya dapat dari buku atau yang sudah disampaikan dari Pak Joko dari RPS-nya. Tetapi kok di situ kok saya belum menemukan kekurangannya. Apakah ada kekurangannya Pak? Teknologi itu ya Pak. Iya, ini kekurangannya satu. Nggih, karena awal bagi kami mungkin seharinya itu tidak berkaitan dengan operator, jadi seperti hal baru Pak Joko buat saya atau mungkin teman-teman juga. Iya. Terima kasih. Memang saya ingin menyuguhkan hal baru. Ya, jadi kalau basicnya teknologi itu ya kelemahannya satu. Apakah prasarana pendukung sudah tersedia? Apakah sarana yang digunakan tersedia? Apakah server, komponen, hardware, software tersedia? Ya, kemudian apakah CIPEX ya, CIPEX itu ya artinya pembiayaan ya, keuangan untuk memakai. Artinya kalau pengembangan sistem kan biasanya mahal ya, pesan ya. Nah, itu terkait dengan keterjangkauan. Kalau saya sih melihatnya tadi materinya memang sangat mendalam terkait dengan kajian teoretik sistem informasi pendidikan. Praktiknya memang tidak serumit itu. Tapi karena kita sebagai pendidik, ya kita harus tahu bagaimana sistem pengembangan. Materi ini tentu pasti sangat berat untuk Bapak Ibu, meskipun sebatas membaca untuk referensi, untuk wawasan itu. Iki piye toh? Kok ngene toh? Itu pasti begitu komentarnya. Tapi setidaknya yang Bapak Ibu ceritakan adalah bagian dari
kajian, bagian dari teoritik yang memang harus kita pahami di dalam pengembangan sistem itu tidak sesederhana itu ketika dalam pengembangan untuk software misalkan learning management. Nah, itu sistemnya dibangun itu kan logikanya ada proses verifikasi, ya, kemudian pemodelan, gitu ya, tahap-tahap. Bahkan user dan account setiap user itu ada levelnya, itu ya. Nah, tapi tugas kita nanti bukan programmer, ya. Kita ini sebagai user, ya. Sekali lagi, kita ini sebagai user. Jadi kalau materi yang coba sajikan itu memang ya kita kalaupun misalkan nanti kita tolong orang untuk membuatkan itu setidaknya tahapan verifikasi, tahapan kita ya basic keilmuan wawasan yang cukup terkait dengan sistem informasi manajemen itu ya. Jadi sekali lagi bahwa tugas kita ini user ya. Jadi kita tidak mau membuat program tidak, tapi kajian-kajian terkait permasalahan kontekstual ya, permasalahan faktual yang ada di sekolah masing-masing itu kita identifikasi, kemudian kita coba buatkan sistem. Sehingga apa? Sistem itu nanti bisa digunakan untuk pengumpulan data atau informasi yang bisa diolah dengan menggunakan basis data. Nah, kita mau tahu nih, kalau di UGRIS misalkan, tentang sistem penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa kita ada berapa banyak yang mendaftar, berapa yang sudah mengisi formulir, berapa yang sudah membayar, berapa yang sudah daftar ulang, siapa yang sudah mengisi CBT, computer based test, semuanya data-data itu terekam dalam satu sistem PMB. Belum lagi data-data informasi kebutuhan tentang sebaran mahasiswa. Mahasiswa kita dari mana saja, usianya rata-rata berapa, lulusan tahun berapa, ya. Jadi pemetaan terkait dengan informasi yang diperoleh dari data-data yang bisa dihimpun melalui sistem tersebut. Nah, biasanya sistem PMB itu akan memudahkan seperti itu. Berapa rasio mahasiswa pendaftar dengan mahasiswa yang diterima? Berapa daya tampung kita? Apakah daya tampung kita sudah dipenuhi, berlebihan? Bagaimana kualitas input mahasiswa di UGRIS? Rasionya berapa? 1:5, 1:6. Wah, ini sudah sangat bagus sekali dan itu bisa dilihat dengan menggunakan sistem informasi yang kita bangun. Nah, itu. Jadi kita ini sebagai user, ya. Jadi misalkan di sistem PMB itu ada admin, ya, ada prodi. Nah, level-levelnya kan berbeda. Mungkin admin itu bisa mengakses semua bagian itu ya untuk yang tim pengembang. Nanti admin UGRIS hanya digunakan untuk verifikasi pendaftaran dan mahasiswa. Nanti prodi level akunnya hanya sampai prodi, bisa melakukan wawancara dan verifikasi serta memutuskan apakah mahasiswa ini diterima atau ditolak untuk bisa masuk ke program studi tersebut. Nah, nanti kita itu yang kita yang kita rancang adalah penyelesaian masalah yang muncul di sekolah Bapak Ibu itu berapanya kalau nanti Bapak Ibu itu menjadi decision maker, menjadi pengambil keputusan, menjadi sekolah, menjadi pengawas, menjadi ketua yayasan misalkan. Maka kita harus memiliki data yang cukup untuk mengambil sikap atau mengambil keputusan. Ini gejala yang terjadi begini, apa yang harus kita lakukan, sistem apa yang harus kita bangun untuk memecahkan gejala tersebut. Itu. Ya, nanti kan kita semua sebagai user, sekali lagi kita sebagai user bukan pengguna. Ya, tapi meskipun kita sebagai user, wawasan kita terkait dengan sidik juga harus gitu. Ya, makanya buku kemarin itu saya minta teman-teman membaca. Memang saya paksa membaca. Nah, supaya semua membaca, caranya bagaimana? Ya dibagi kelompok, bagi tim biar membaca. Itu.
Jadi kalau mahasiswa tidak dipaksa membaca, tidak ditugasin, saya yakin tidak dibaca. Tapi dengan ditugaskan kelompok, mau tidak mau, mahasiswa presentasi tetap nggawe. Nah itu banyak begitu ya. Nah yang terakhir dari Pak Joko untuk hari ini, tolong nanti masing-masing bisa membuat executive summary, membuat ringkasan ya dari bab 1 dan bab 2 itu dalam satu file, nanti diunggah di topik 1. Topik 1 sudah saya siapkan rumah executive summary gitu. Nah, yang kelompok 3 dan kelompok 4 2 minggu yang akan datang tanggal 25 kalau tidak salah ya. Nah, itu. Nanti selebihnya 2 kelompok lagi untuk yang SIMDIK akademik, terus apa tadi yang dikerjakan 4 hal tadi yang baru ya yang sesuai dengan RPS begitu. Ya, Bapak Ibu ya. Semangat ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya, itu saja Siap, Bapak. hari ini ya. Nanti buku itu memang untuk dibaca sebagai sumber referensi ya. Pak Joko memang harus memaksa Bapak Ibu memiliki hal lain. Jangan-jangan kuliah itu nanti hanya mengulang atau menceritakan apa yang didapat atau yang ada di sekolahnya, nanti tidak ada hal baru. Tapi kalau dipaksa membaca, ini sumber bacaan tolong dibaca, setidaknya ceritanya bisa lebih mendalam. Itu harapannya. Itu saja hari ini. Terima kasih ya sudah bergabung. Mohon maaf kalau menanyakan jadwal itu ya. Jadi Pak Joko itu belum ini mungkin ya. Belum mungkin ya, belum sefrekuensi ya. Itu tahunya pokoknya setiap jam 1 ngajar sendiri gitu. Jadi udah yang saya tanya, makanya sejak dari Mas saya tanya ternyata terjadwal jadwalnya ya. Pak, Bapak. Pak nuwun sewu, Pak. Pak Joko nuwun sewu, barangkali pemahaman saya tentang pembagian tugas ini salah. Berarti untuk minggu depan atau 2 minggu yang akan datang itu presentasi yang kelompok 3 sama kelompok 4 sih, Pak? Iya. Tapi sambil membuat yang baru tadi, yang 4 tugas baru tetap dibuat ya. Iya. Ambil dibuat yang 4 tadi yang baru, yang Pak Joko kirim di WA itu kan ada 4 itu bagian Pak Joko, yang 5, 6, 7, 8 nanti bagian Pak Nurmiono. Pak. Maka kalau kita segera selesaikan bagian kita, nanti Bapak Ibu bisa bertemu dengan Pak Nur, dosen idola. Kalau Pak Joko mah melengkapi butiran debu aja. Gitu ya. Ya Pak, matur nuwun Pak. Iya. Itu ya, mohon izin Pak Joko mau uji tesis dulu. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Nanti kalau rekamannya sudah bisa diekstrak di drive, nanti saya share di Sepada. Saya tautkan di Sepada untuk rekaman hari ini. Itu ya. Nggih, Bapak. Nggih, Bapak. Ya, terima kasih semuanya, sehat selalu. Pak Joko akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.